Oke, salam online teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengenalin target audience. Jadi sebelum Anda beriklan, Anda harus tahu dulu siapa target audience, siapa yang audiens Anda mau targetkan, supaya Anda tidak target orang yang salah. Kalau Anda target orang yang salah, Anda akan buang-buang budget Anda. Jadi penting banget Anda harus mengenalin target Anda, target audiens Anda. Kenapa hal ini penting? Ada beberapa alasan. Ya. Sebelum Anda mulai beriklan. Yang pertama, Anda harus bisa menyajikan konten kepada orang yang tepat. Tapi kalau orang beriklan, targetnya salah, akibatnya orang yang tidak menyukai iklan, mereka akan meng-hide. Mereka akan melakukan itu. Facebook akan melihat bahwa orang itu tidak suka dengan iklan Anda. Kalau makin banyak orang tidak suka pada iklan Anda, otomatis biaya yang Anda keluarkan untuk beriklan itu akan semakin mahal. Nah, semakin mahal dan konversinya pun tidak ada. Jangan sampai salah mentarget audiens. Jadi, sesuai dengan bisnis atau produk yang Anda tawarkan. Kemudian, Anda supaya ingin meningkatkan engagement. Ya, kalau salah target, engagementnya akan kecil. Harus mencari target yang benar. Kemudian, kalau targetnya benar, otomatis harga akan lebih murah, akan menurunkan harga iklan. Ya, kalau memang salah akan dinaikkan. Yang terakhir, tentunya bisa meningkatkan konversi. Inilah 4 alasan kenapa Anda harus kenal dulu target audiens sebelum beriklan. Kapan Anda tentukan target audiens? Ya, ada orang yang melihat dulu tren yang terjadi sekarang. Mereka lihat dulu produk apa yang tren. Tergantung mana duluan. Bisa juga Anda cek dulu audiensnya yang mana yang lagi banyak, atau cari produknya. Atau udah siapkan produk, mau memasarkan kepada siapa? Lakukan testing dulu. Ya, audiens siapa yang kira-kira menyukai produk Anda. Setelah Anda testing, baru Anda mulai boom, mulai iklan. Nah, jadi ini Anda harus buat dulu avatar audiens Anda. Ya, kira-kira sudah berapa pertanyaan saja sebagai guideline. Pikirkan, kira-kira yang menyukai produk Anda umurnya berapa, jenis kelamin apa, level penghasilan berapa, ya. Tinggal level penghasilan belum ada datanya di Facebook kalau di Indonesia. Di Amerika sudah ada. Ya. Apakah dia sudah married? Nah, itu bisa. Ya. Kalau memasarkan produk untuk mainan anak, target market adalah orang tua mereka yang sudah married. Ya. Kemudian orang yang menyukai bisnis produk Anda itu hobinya apa? Nah, bisa hobinya apa, bikin note, dia hobinya bikin apa gitu, ya. Terus buku apa yang mereka suka baca. Nah, bisa cek juga, semua ada di dalam Facebook nanti, ya. Ya, riset dulu. Website apa yang sering dikunjungin, apa yang mereka sukain, apa masalah mereka sedang hadapin. Nah, ya. Perubahan apa yang mereka dapatkan ketika mereka membeli produk Anda atau mengikuti bisnis yang Anda tawarkan. Apa yang mereka bisa dapatkan. Nah, hal ini Anda bisa survei. Ya. Survei ini Anda bisa pakai Google Doc atau SurveyMonkey. Ya. Nah, jadi SurveyMonkey itu berbayar. Anda bikin dulu pertanyaan-pertanyaan, lemparkan pertanyaan ini kepada audiens, ya, sehingga Anda bisa tahu siapa, seperti apa, seperti ini kira-kira, ya. Ya, oke. Untuk riset juga ada caranya, ya. Nah, seperti ini akhirnya kita bisa temukan target
market ideal, usia sekian, pria sudah menikah, anak 2, karyawan sibuk, sering traveling karena tugas, sukanya digital marketing, juga mau punya passive income contoh ya. Atau sebelah kanan juga usianya 25-30, wanita, dia belum married, single atau karyawan ya, witness, dia langganannya majalah apa, suka resep masakan, mau punya rumah impian contoh ya. Nah, jadi bisa start ini kita tentukan dulu benar-benar, kita survei, kita siapkan dulu supaya detail sekali ya. Jadi kalau kita udah dapat jelas, ini nanti kita akan mendapatkan target market yang sangat spesifik ya. Oke. Jadi kita juga bisa survei tadi yang saya bilang, kita bisa survei, lempar ke Google Doc ya. Mungkin bisa 1000 orang kita survei apa sih yang cocok buat produk kita atau bisnis kita yang mau jual ya. Ini cara melakukan survei target audiens kita sampai dapat spesifik. Nah, kalau sedang di Facebook sendiri, kita bisa menggunakan satu tools yang sudah disiapkan, yaitu namanya Audience Insight. Ini linknya seperti ini ya, survei melalui Facebook ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa analisa jenis audiens kita. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bukanya di link tadi. Setelah buka akan muncul seperti ini. Di sini Anda bisa cek, bisa dari lokasi, gender, umur. Indonesia, kita market Indonesia. Kita bisa lihat statistik orang sesuai dengan interest. Misalnya menjual resep masak makanan. Nah, berapa sih banyak orang yang suka resep? Kita klik resep makanan ya. Ternyata ada sekian banyak orang yang menyukai resep masakan ya. Di sana analisa. Oh, ternyata yang menyukai resep makanan umur 25-34 ya, ketahuan. Dan rata-rata menyukai itu wanita, woman. Anda tahu ini. Nah, market ini targetnya harus wanita usia sekian, 25-34. Nah, lihat lagi. Page slides-nya. Dia suka website ini. Menyukai apa? Ya. Dari website. Oh, website ini. Ya. Kita buka. Ternyata ini fanpage. Kita bisa lihat. Ya. Jadi ini target market kita, termasuk tadi makanan bayi. Dari Audience Insight ini kita akan menemukan interest yang kadang kita nggak kepikiran. Dengan menggunakan ini, setelah kita analisa, kita dapat insight baru. Ya, kita bisa buka. Ya, ini fanpage ya. Ya. Orang-orang ternyata juga menyukai resep masakan. Ternyata ada 2. Nanti akan bahas di detail lebih penggunaan Audience Insight ini. Ya. Ini pada pengantar supaya Anda punya bayangan di Facebook ini bisa lakukan analisa. Lokasi pun bisa. Nih. Ya. Yang suka dengan resep makanan nih dari kota mana? Ternyata rata-rata dari daerah ini, ya. Ya.
Lebih kurang begitu. Ya. Ternyata banyak nih dengan pengguna mobile, kita lihat device-nya, activity-nya. Ya, oke. Relationship status juga bisa tahu dia udah married. Ini bisa sebagai data Anda untuk mentarget dan sampai Anda salah mentarget audiens. Oke. Nah, jadi di Facebook pun ada jenis Facebook target audience. Yang pertama namanya custom audience. Kalau temperatur traffic warm sama hot traffic. Kenapa disebut warm dan hot? Karena orang yang masuk ke custom audience, orang yang sudah pernah berinteraksi dengan Anda, pernah masuk website Anda, pernah download e-book gratis, pernah beli produk dari Anda. Kita sebut custom audience. Ya. Atau jadi target orang yang sudah mampir ke website Anda, namanya lookalike audience. Ini Anda, ini cold traffic. Di mana lookalike audience ini target audience yang profilnya kurang lebih mirip dengan custom audience Anda. Yang mirip-mirip, ya. Nanti di video lain akan dijelaskan. Kita membuat audiens baru yang mirip dengan custom audience kita. Ya. Tergantung apakah sudah pernah beli atau pernah melihat website atau pernah daftar atau pernah beli. Tergantung. Ya. Kemudian ada nama demographic audience. Demografik itu tentu biasa kita berdasarkan gender, umur, jenis kelamin, berdasarkan demografi, lokasi. Ya, ini cold traffic. Kemudian ada namanya connection audience. Itu sebut warm traffic. Kenapa? Karena connection audience adalah orang-orang yang sudah menjadi fans Anda. Orang-orang yang berhubung sudah pernah masuk fanpage Anda, yang sudah pernah berkoneksi dengan page Anda, disebut warm traffic. Kemudian juga ada nama detail audience. Detail audience ini ditentukan berdasarkan interest, behavior, dan ada lainnya, dinamakan cold traffic. Jadi itu jenis target audience yang ada di Facebook yang kita bisa gunakan dalam beriklan di Facebook. Ya, jadi mengerti dulu ada 5 kelompok audience yang kita bisa gunakan. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas 5 hal ini secara mendetail. Ya, sekarang sudah punya gambarannya, tahu apa saja jenis Facebook target di iklan. Ya, oke. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya.